Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Belajar Waras 7. Nah, maaf pemirsa, baru jumpa lagi nih. Lama tidak upload video buat teman-teman di mana nih? Karena editor saya sedang sakit pemirsa kemarin. Jadi kita hargai biar dia istirahat dulu ya enggak. Hari ini saya mulai upload lagi nih. Jangan lupa tuh like, comment, subscribe ya dulu. Oke? Kita lagi ngerjain apa nih? Motornya Ipan yang dulu tuh pernah servis di sini, kita bongkar lagi. Soalnya kemarin juga padat banget pemirsa, di sini penuh motor. Jadi baru yang keambil ini doang nih, yang lain udah pada keluar. Ya pokoknya simak terus videonya ya. Oke, let's go. Oke pemirsa, kita pasang headnya nih. Kemarin bocor, udah di test drive ini. Kita pasang. Kompresinya padat, jos. Jadi kita masang kompresi jangan sampai bocor ya pemirsa ya. Ini kalau sampai bocor pasti tenaganya nanti berkurang. Ini kita pakai vacuum. Kita pakai satu aja ya. Nah, masih bagus sih. Tinggal headnya doang. Headnya di mana, Pak? Oh, headnya di belakang pemirsa. Nah, sudah dibersihkan nih. Ini head Vespa nih. Udah dicor ulang pemirsa tuh, coran. Tidak orisinil. Oke. Kita lem dulu tribon. Ingat lemnya, lem tribon nih. Kita lem ya. Ini bot tanamnya masih lumayan bagus ya. Tidak ada yang selek. Lem secukupnya aja, nggak usah banyak-banyak. Kebanyakan sayang, nanti dia juga luber. Sebenarnya ada yang nggak dilem bisa, cuma kita mengantisipasi biar tidak ada kebocoran. Pasang bakinya dulu. Pokoknya hari ini kita hampir sama seperti tune up ya. Tune up juga harus buka ini, buka head, bersihin head. Jangan lupa ini dibersihkan Sarah. Biasanya kalau udah lama tuh kotor. Pasang. Siapkan juga murnya, buat tanamnya, kunci-kuncinya 11, 12, 13. Kalau udah pada selek, bisa naik spek dia. Cek juga bagian busi ada kebocoran nggak di situ. Tuh, busi ini masih rapat, dia udah las-lasan. Pasang nih. Lama tidak upload, kita bukannya bertapa atau ngapain ngilang gitu, tapi kita menghargai kawan kita yang sedang sakit ya, biar istirahatnya tuntas. Ini murah 12 satu nih. Kita kasih ring ya. Satu kasih ring. Di sini ada rahasia yang tersembunyi pemirsa. Ikutin terus, makanya simak. Nah, kencangkan biar nggak dol. Lost dol. Cek mulu ya. Slow. Pasang headnya. Di situ kita pasang karburator, ganti bak gigi, ikutin terus cara pasang-pasangnya. Ini sama seperti tune up pokoknya ya. Tune up Vespa. Cuma ada pasang bak gigi nih. Tuh. Ini tes 11, kunci tes 11. Kalau pakai Y nanti mentok ya kunci Y. Cara mengencangkannya kita harus seling ya, jangan satu-satu tapi diseling. Jadi biar
rata. Jadi biar rata pemirsa. 13 ambil kunci dulu 13. Kunci 13 nya di sini pemirsa. Nah, saat di sini kencang sedikit, kita kencangkan sebelahnya lagi. Karena berlawanan ya. Baru kita kencangkan satu lagi. Kalau Anda ingin apa ya, mau cara merasakan kencangnya mur, harus pakai tenaga dalam. Caranya mudah pemirsa, ini rahasia. Tapi saya kasih buat Anda semua yang di sana. Tahan napas kalian secukupnya. Tuh, lepaskan dari mulut, tarik dari hidung. Buang dari mulut. Ini serius, ini nggak bercanda, ini beneran. Si kendor. Bukan kaleng-kaleng pemirsa, nggak ada yang slack. Jos gandos. Saatnya kita ganti bak gigi pemirsa. Ini headnya udah dipasang. Aduh, kok saya sampai gepeng pemirsa, keinjek. Oke, businya nih, kita tinggal pasang businya, kita tes. Ntar. Ya pemirsa, businya nih, businya merek dan motor. Ini baru nih pemirsa nih. Kita tes apinya ada nggak ya? Pak Guru lagi ada telepon. Ini tidak ada pemirsa. Oh, belum dipasang ternyata. Tuh, belum dipasang itu. Bagian koilnya tidak dipasang, dia tidak ada apinya. Sekarang kita pasang. Tuh. Ada kan apinya. Yo, kita pasang businya. Businya bisa busi panjang, bisa busi pendek, tapi yang ada pendek kita pakai. Kalau bisa pakai busi pendek aja ya. Untuk jarak jauh lumayan bagus. Jangan lupa kencengin businya. Kalau nggak kenceng ini bisa lompat, dia terbang, berbahaya kena kaki. Kalau kakimu pakai sepatu baja aman, tapi kalau enggak bolong nanti kakimu. Oke, sudah saya pasang nih businya. Nih cangklongan. Terus pecinya dulu biasa. Pasang peci. Fungsinya ini untuk mengademi bloknya, blok seher ini, karena putaran magnet itu ada sirip, dia masuk angin ke sini, memutar di dalam blok langsung membuang ke bawah. Jadi diharapkan pakai ini ya, yang dipakai nih biar adem mesinnya. Cuman berpajangan ditaruh rumah.
terbang gini tuh, berfungsinya. Angin akan mengademkan jiwamu. Kita bot-bot biar jos. Oke, kita mau ini dulu deh, karburator ya. Karburatornya banjir terus di pelampungnya, ada yang nggak beres. Biasanya kalau cara-cara ekstrim itu diganjel. Nih pemirsa, karbunya karena nggak ada stok karbu, jadi kita pakai karbu 2015. Harusnya kan 2020 ya, ini karena Vespa Strada ya. Nah di sini saya mau kasih tahu dia banjir mulu. Ini menetes dari dekselnya nih, apa pelampungnya tuh banjir. Jadi masuk ke ruang bakar. Jadi nggak nutup itu jarum pelampungnya ya. Kita akan benerin. Banyaklah rahasia-rahasia seni. Itu tergantung Anda mau mengikuti atau tidak. Kalau mau ikuti silakan, nggak ya saya tidak memaksa. Gimana caranya? Bang, itu banjir mulu. Kita cek ke pelampungnya ya. Ini karbunya nih 2015. Aslinya punya super. Ya super pemirsa, tuh nggak percaya tuh ya super ya 2015. Ini dekselnya pemirsa. Waduh, pelampungnya. Cara ngetes pelampung itu bagus apa enggak, cukup dikocok aja pemirsa, tapi jangan ngocok ituan dulu. Kalau di dalamnya ada sesuatu atau seperti cairan di dalam pelampung, itu sudah tidak layak, harus diganti. Mudah sekali gantinya, beli yang baru. Harus diganti karena tuh ini tuh dalamnya hampa udara, nggak boleh ada benda-benda apapun masuk. Jadi dia bisa mengambang di dalam buat menutup jarum si ini, menutup jarum ini nih, jarum pelampung ini. Oke, kita ganti yang ini, nanti kita ganjel ya. Biasanya cara ekstrimnya diganjel, dan mengganjelnya ini pakai amplas pemirsa. Saya coba pakai amplas ya, tapi kita lihat jedanya itu harus jauh. Kalau nggak jauh nanti nggak turun bensinnya. Kita pasang dulu, kita tes dulu, nanti habis itu kita ganjel ya, karena kemarin ini juga bocor pemirsa. Jatuh mulu dah. Ada yang pengen ini. Kan jaraknya masih jauh ya. Usahakan kalau diganjel itu paling yang naik segini lah. Masih ada sisa ke atas lah. Ini kan terlalu jauh. Kita harus ganjel aja. Ganjel biar nggak bocor. Harusnya ganti jarum ya, karena nggak ada stoknya. Kita harus memainkan pikiran dan tenaga dalam. Oke, kita cari dulu amplasnya pemirsa. Mas halus. Sudah ketemu. Yo man, ini dia pemirsa amplasnya. Udah bertemu. Gunting nggak ada pan? Oh ada. Kita potong kecil aja ya. Entah ini mau didobel apa enggak. Kayaknya sih didobel aja ya, bagus ya. Sebaik-baik segini aja pemirsa, paling 2 sentian lah. Ini ampas halus kok. Yang tajamnya di atas, di bawah, dibalik ditutup. Kita lipat. Biasalah Vespa ekstrim rasa klasik. Vespa klasik rasa ekstrim. Kita buka lagi ya.
Kita buka lagi. Set. Adanya di mana ganjelnya? Adanya di sela-sela ini pemirsa. Tuh, kita dalam sini ya. Kita masukkan saja. Nah, gitu pemirsa. Tuh udah saya ganjel tuh. Ya. Ternyata kurang besar pemirsa ganjelannya. Kita buka lagi ya. Kurang besar dia. Terus dibuka lagi pemirsa. Nah, kita buka lagi, kurang besar. Oh, udah copot. Kita gunting ya. 2 lipat ya, coba kita tes 2 lipat. Nah, sekarang kebesaran. Ini cara lama ya pemirsa ya, pasti anak-anak Vespa tahu lah gimana caranya. Sebuah kreativitas anak negeri. Ini caranya pemirsa ya, kita pasang. Nah, udah masuk ya tuh, baru kita pasang jarumnya. Ini packingnya udah diganti baru semua. Oh, masih jauh banget ya pemirsa ya. Bisa nggak ya? Oke lah, kalau begitu kita pasang, kita tes. Oke, Yoman. Oke pemirsa, ini udah saya pasang dekselnya nih, deksel karburatornya nih. Yang tadi saya ganjel itu kan, karena sudah kena itunya itu jarum pelampungnya. Ini karbu 2015 kita pasang di kerkas gede ya. Kita tes nih, bagus nggak, normal nggak, ikuti terus, simak. Habis itu kita ganti bak gigi ntar cara pasangnya. Oke, ini kita pasang pemirsa. Packingnya udah ada semua tuh di dalam. Kita pasang pelan-pelan. Setelah itu kita tes settingan gimana, enak atau enggak. Ikuti terus, kita pasang. Yo, kita dulu, murah belum pasang. Kita pasang. Ini mur karburator. Ada yang pakai kunci L tuh, ada beda lagi. Tuh untuk Excel eksklusif tuh masih kunci L. Harus karbu 20 ya. Kita seadanya. Ada stoknya ini soalnya. Yo man. Lanjut gak? Buat teman-teman yang mau mampir silahkan lah mampir sini, gratis. Bawa kopi, bawa air juga boleh, tapi air di sini banyak. Kita pasang bisa. Ini waktu kemarin habis bubut juga ya, bubut itunya selek.
Kita masangnya satu-satu ya. Dulu yang depan belum masuk ya. Pasang karburatornya. Sudah agak kencang pemirsa. Ini harus pakai kunci T ya. Kalau kunci L dia agak susah karena mentok di bodi nih. Di bodinya agak mentok. Ini posisi yang sedikit seadanya. Tidak ada selek pemirsa karena habis dibubut. Oke, kita hari ini ditemani teman-teman nih, ada yang punya Vespa si Ipan sama biasa Pak Guru. Kita dibantu sebagai kameramen Pak Kiting. Oke, pemirsa, karburator sudah kencang. Di sini ada packing. Ya pemirsa, kita udah pasang. Nih, ini sini ada packing ya, packing deksel ya. Kita pasang packing deksel biar tak ada kebocoran. Terus simak. Juga kita bikin packingnya ya. Ini buat nyambung deksel dari selang bensin. Kalau teman-teman nggak pakai packing pasti bocor. Kita harus pakai packing. Ini kunci 10 ya. Tua, semakin tua semakin menggila. Oke, kita kencangkan pakai kunci. Kalau pakai kunci pas itu harus dibalik, jadi seperti ini pemirsa. Aduh, jatuh. Satu, ini nggak bisa dipakai lagi begini, harus begini. Nah, seperti itu. Kencangkan, habis itu kita setting spoiler ya, yang pas dia gimana, dia mau mesinnya seperti apa. Ini bloknya sudah sekitar berapa M kemarin? 10 M ya? 10 M pemirsa, makanya udah besar sekali kan. Seperti itu. Apa pemirsa, takut pakainya sobek juga. Rembesan tidak, kita buka. Tidak ada ya, tidak ada. Oke, mantep, mantul. Kita buka bak giginya pemirsa, kita ganti bak giginya. Oke, ganti nih, baru. Nih, ya, oblak soalnya, oplak. Kita cek bak giginya, bagus atau tidak. Oke, pemirsa, ikuti terus, simak, jangan lupa subrek, jangan nonton doang. Ya pemirsa, kita mau pasang bak gigi nih. Mau tahu kenapa harus ganti bak gigi? Kita lihat pelan-pelan nih pemirsa ini. Tuh. Sudah oblak pemirsa tuh. Kelihatan kan? Oblak sekali ini. Ini kita harus ganti karena giginya udah betak-betuk. Nah, ini dia yang baru pemirsa. Merek GSM. Punya Excel eksklusif. Bedanya sama Super itu dia tidak ada indikator ini pemirsa. Ini indikator ke speedometer. Jadi itulah perbedaan. Tapi tetap sama fungsinya, tetap untuk gigi Vespa nih. Normal, baru asli GSM. Ini cukup murah pemirsa. Kalau di spare part harganya itu sekitar berapa Pak? 85.000 pemirsa untuk kelas baru, bukan bekas. Kalau bekas mah minta aja lah sama anak ekstrim. Yang bekas buat injekan kopling.
Ini kita pasang ya, jangan lupa packing, nanti kita lem semua. Kita buka ini yang lama, kita copotin, terus kita setel pesnel lengah. Oke, lanjut nih, ikutin terus pokoknya. Yoman. Kita buka dulu lilitan ini, kabel-kabelnya. Ini apalah gede-gede banget pemirsa. Tuh, apel kopling. Yoman. Nih, lihat sekali dah ngebuntel ini. Oke. Kita buka pakai tang ya. Sabar pemirsa, tangan di belakang saya tuh, bukan sulap, bukan sihir. Oke, satu persatu kita buka seperti buka kancing dan pakaian. Kalau kelas ekstrim biasa rata pakai gini pemirsa, sarung tali, bukan sarung itu yang buat ituan kemulan. Jadi dia biar gampang untuk mengencangkan ini tuh. Kalau di sini kan bisa ditarik enak, kalau kita langsung sini kadang sempit, tangan nggak nyampe ya. Biasalah itu mah kerjaan anak-anak ekstrim. Copot ya, kita copot pemirsa, taruh di sini dulu. Atas lah kalau nggak mau lah, tetap dia turun, nggak mau di atas. Oke, siapin ini pemirsa nih botol bekas lah. Ini pasti keluar oli sedikit. Ini kunci 11 masih sama pemirsa. Untuk Vespa semua rengges-renggesnya umur 11 ya. Udah siap-siapkan semuanya nih barang-barangnya. Kita buka satu persatu. Ikut mau buat tanam dia. Yoman. Netes lendir alias oli. Udah goblok pemirsa. Naik turun deh ya. Ya begitulah pokoknya. Kita ganti yang baru. Paknya satu apa dua nih? Satu aja. Yang baru beli. Cara menyetelnya, untuk cara penyetelannya ada caranya pemirsa, nggak sembarangan kita menyetel bak gigi karena nanti bisa error giginya. Nih, terutama ini ada ukurannya pemirsa, nanti saya jelaskan satu persatu, bukan dua persatu. Itu rumus matematika. Bersihkan dulu ya. Yuk. Habis itu kita tes hidupin ya. Untuk teman-teman tolong diperhatikan sebelum kita pasang bak gigi. Ini ada buat stopper ya, stopper buat bak gigi ya. Ini jangan sampai peang pemirsa nih. Jadi ini tuh harus stabil, lurus. Karena kalau udah peang merusak bak gigi juga ya. Sayang jadinya, baru beli ini masih bagus banget loh. Perbedaannya kalau di mesin gede ini ininya kuncinya 17, untuk di super ini 14. Ini udah 17. Excel juga 17. Ini karena sorenya juga 24 ya. Ini kan Vespa Strada.
kita bisa pakai bakinya. Harusnya pakai cutter ya pemirsa, tapi kuku saya seperti cutter nih, kayaknya bisa nih untuk membuka packing lem. Coba bersih. Kalau nggak bersih nanti ada kebocoran pemirsa. Kalau bisa jangan sampai kena oli. Lem itu jangan sampai kena oli. Oh, kena oli dia nanti tidak nempel ya. Bersih ya pemirsa. Pasang bak giginya. Seperti biasa lem tribunnya, lem nggak bocor ya. Yuman. Kalau teman-teman ingin bertanya, yang punya pengalaman lebih bagus lagi dari saya, bisa komentar di bawah video saya ya, cara yang bagus, yang benar, yang baik, dan bagaimana. Karena ada pemasukan komentar ke saya itu akan menjadi pelajaran untuk saya, harus apa, bagaimana. Untuk packingnya ya, kita pasang satu. Ini packingnya ini beda depan nih, kita samakan dengan di rengkesnya ya, atau di bak giginya. Untuk ini kan ada kemiringan sedikit, ini tidak nih, jadi kita harus pas. Tuh kelihatan kan yang baru. Nah, ini kebalik pemirsa, yang benar tuh seperti ini tuh, pas kan, seperti itu. Ngoceh baik, kering dan lem. Pasang satu dua nih, Pan. Bebas lah. Oke, ini dia rahasianya pemirsa, gimana cara pasang bak gigi yang benar. Bak gigi ini utamakan ke gigi 4 ya pemirsa ya. Ini kan ada 1, netral, 2, 3, 4. Netral ini 1, 2, 3, 4. Netral nih, ini posisi netral. Ini ke 1 ya. Kita ke gigi 4 ya. Kita masang dari gigi 4 nih pemirsa nih. Nah, untuk as komandonya kita tarik paling full sampai segini nih, hampir rata dia kayak bau tanamnya ya, yang paling full. Posisi harus begini Pak, hampir rata sama bau tanam ya. Kalau tidak bisa acak-acak nanti, giginya nggak pas, malah netralnya bisa nggak ada nanti. Ini kita lem tribun, lem biar tak ada kebocoran. Sebenarnya nggak pakai lem juga bisa, cuma ini mengantisipasi. Ini harganya 85.000 ya. Entah di daerah kalian itu harganya berapa. Mudah-mudahan harganya jauh lebih murah dibanding di sini. Ada suara pesawat pemirsa. Oke. Untuk ininya kita masukkan ke as komando ya. Ya paham lah kalian lah. Ini as komando ke tengah-tengahnya nih. Ya seperti ini pemirsa tuh. Nah. Setelah ini gimana pemirsa? Ini cukup sekali aja. Cukup sekali aja. Truk langsung. Aduh. Nah, langsung pasang pemirsa. Nggak butuh lama, cukup prak. Nah, cukup. Pasang botnya.
Seperti itu pemirsa, mudah kan? Mudah sekali. Jadi Anda tidak usah bingung cara pasang bak gigi seperti apa tuh. Oke, betul. Untuk masang gigi kita cari gigi satu dulu ya. Tapi ini kita benerin dulu. Giginya alhamdulillah pada melintir kayak ular. Ini bagian agak sulit mudah. Aduh, keselak pemirsa. Ada yang kangen sama saya nih biasanya. Sulit mudah untuk masukin ini yang bagian dalam nih, gigi satunya nih. Yang ini pemirsa. Sulit mudah kan? Ini biasanya yang biasa belajar nyari lubang ahli. Nah, saya kurang ahli mencari itu. Masukin. Masukin. Nih satu. Nih Ivan saya suruh masukin. Saya mau bakar udut. Satu tuh Pak Nindal. Pak sedang PKL pemirsa. Gimana Pan? Sulit nggak? Aduh, sangat sulit ini. Sulit kan? Untuk memasukkan lubang. tali ke lubang. Nah, harusnya ahli lubang itu. Oke, gimana? Mudah tidak? Patina lagi ngamuk loh, bersih kantor. Ya, sudah masuk. Sudah masuk? Mantul. Oke, saya lanjutkan. Sudah masuk mah. Nggak apa-apa, kamu lanjut lagi, Pan. Tanda Ipan mau ngerokok pemirsa. Oke. Kan gigi 4 ya. Kita masukkan. Ternyata sudah bergidil pemirsa tuh.
seperti pakai perasaan banget ya masukinnya. Namun saya tidak ahli untuk masukin lubang-lubang. Untuk kesabaran tingkat dewa, karena ininya udah bergilir sedikit nih. Oke pemirsa, masuk dia. Yoman, yuk. Jangan lupa sarung talinya harus masuk ke nipple setelnya ya. Nih nipple setelan nih. Kalau nggak masuk nanti setelannya agak kendur ya. Kita bebas ya, mau kencangkan nipple dari netral atau dari gigi 1, gigi 4 itu bebas, tergantung keinginan si mekanik. Tapi saya paling seneng dari netral ya, karena netral itu sangat bebas, tidak memihak yang benar dan yang salah. Tapi jika salahnya fatal, kita harus membantunya. Gak kayak ini ya Pak Ustadz. Oke, kita kencangkan. Pan, di netral Pak, di 1. Dongeng baik, dongeng baik. Di situ ada tangan nih, dudukin. Itu netral ya. Terus tangga datang pemirsa dari langit. Tahan ya Pan ya. Cakap pemirsa. Kedua tang. Bukan kutang pemirsa, kutang mah beda itu. Itu pembungkus. Sesuatu yang unik pemirsa, itu kutang namanya. Ya pokoknya yang udah balik mah ngerti. Oke, kita pasang yang 1. Yuk, amin. Ntar kita gulung nih. Gulung aja deh sekalian. Cuma tester pemirsa kita hidupkan. Kita setting juga. Tapi kita tes dulu ya, dia dapatnya netral. Jadi ikuti terus pemirsa, kita tester. Oke pemirsa, tadi kita udah pasang head, pasang karburator, bak sneleng, kita pasang tali gasnya nih sekalian nih. Lupa tadi nggak pasang. Ini nipple nggak saya lepas ya, jadi masih ukuran dia. Bagian nipple gasnya cukup kita pakai ke dalam skep. Kita kasih ini pemirsa obeng, kita masukkan nipple. Nah, tuas gas di karburator.
agak sulit karena melawan terus pemirsa. Oke, pemirsa, ini saya pasang. Jadi Vespa ini sebenarnya seperti tune up ya, padahal ini baru renovasi mesin, turun mesin ya pemirsa ya. Kita udah ganti kelahar semua, cuma pengispannya karena baru katanya, jadi kita nggak buka pengispan. Jadi kemarin baru test drive, nanti kelistrikan juga kita tes ya. Ini kabel-kabelnya udah saya sesuaikan, ini kontaknya lagi dibuat kabel ini ya, lagi buat kunci kontaknya. Ini CDI pemirsa. Ini sensornya kita sudah hidup-hidupkan, nanti kita tes dah di terakhir video, kita kasih untuk kalian itu cakep-cakep videonya. Sip, kita tes ini. Jadi untuk Vespa ini kita upgrade ke standar ya, nggak ke racing, karena kita akan melihat jarak tempuhnya untuk touring pemirsa, bukan untuk balap. Jadi teman-teman kalau mau tanya-tanya untuk harga berapa, ongkosnya berapa mas, ini berapa, langsung aja mas bisa japri, itu di deskripsi ada itu WA saya, atau mau komentar di bawah itu bisa. Untuk tune up berapa, untuk ini berapa, kopling atau permasalahan segi ganti deck atau apa, bisa pemirsa ke komentar. Jadi begitu pemirsa. Oke, kita lanjut hidupkan Vespanya. Oke pemirsa, kita hidupkan nih Vespanya nih, biar nggak penasaran kayak apa suaranya. Saya juga nggak tahu nih suara kayak gimana. Kemarin sempat hidup cuma bocor headnya, makanya kita cek lagi kan, kita upgrade nih apa aja yang ada kerusakan. Ada yang bocor ya, kita tes. Oke, ikuti terus. Wah, ini pemirsa. Jos. Oke. Oke pemirsa, karena ini karbu super, spare juga yang belakang harus super pemirsa. Jadi masih ngelangsam terus ini. Kita nggak ada stok spare ya, mungkin besok dibeliin. Yang penting udah normal semuanya, udah hidup. Nanti bisa dites saat belanja spare sekalian sono pemirsa. Ini kita mau tes juga kelistrikannya, kemarin kan kita bikin baru kelistrikannya. Kita tes semua masih hidup nggak nih, klaksonnya jauh dekat semua. Kita tes saya pokoknya, ayo kita hidupkan lagi. Ngos-ngosan gua nih. Kalau karbu, karena karbu ini juga karbu super pemirsa ya, harusnya kan 20-20 nih. Jadi ini karbu entah gimana nantinya lah. Kalau super mas ini berarti agak error sedikit emang. Sebenarnya bagusnya 20-20 karena kan nih terlalu nyekek ya, terlalu irit kadang kalau pakai super, karena kan namanya kita minum langsung pakai gelas gede kan luas itu. Kalau pakai secangkir Loki itu yang kecil, aduh, jadi dia sedikit dapetnya. Makanya ini kita upaya segera pulih kembali pakai karbu super. Apakah bisa apa enggak ya, simak aja terus lah videonya. Kita lihat dulu nih kelistrikannya udah jos belum. Oke, ayo kita simak, kita hidupin lagi. Ya pemirsa, saya sama yang punya Vespa nih. Ini kita mau hidupin, kita cek kelistrikannya nih pemirsa. Kemarin kita udah set yang apa nih? Ini sensornya hidup enggak, lampu jauh dekat semua. Kita bakal cek semua. Nah untuk kondisi mesin mungkin
saya akan kasih tahu ke Ivan bahwa karbunya memang harus ganti spoiler. Yang kecil kan dia kalau super rapat dia nggak ada lubang. Nah untuk giginya juga ada bermasalah sedikit di bak gigi. Packingnya ternyata minta ditambahin sekitar 2 lagi atau 1 ya. Itu aja ya, biar terlalu kompres kayaknya, karena nggak ada ring dia di dalam, harusnya ada ringnya kan, ini nggak ada. Nah ringnya juga susah, nggak ada yang jual di sini, harus copotan gitu pemirsa. Oke kalau gitu kita tes aja nih Vespa-nya. Untuk listrikannya dulu nih pemirsa ya. Untuk mesin nanti tunggu spare partnya kan belum ada, karena kita nggak nyetok nih hari ini, mungkin besok atau lusa lah, karena nih Vespa yang kemarin keluar semua, ini yang terakhir nih, 1 belum nih, tinggal ini. Kemarin mungkin sekitar beberapa motor, kemarin ada 4 lah. Kita lanjutin ya, kita nyalain nih Vespa-nya, kita cek listrikannya. Oke Pak, cek Pak. Untuk sensennya dulu ya. Coba, ayo Pak, sensen Pak, coba. Kiri juga, dan kanan coba Pak. Dan kanannya itu ya. Kita ke lampu hijau dulu. Lampu hijau ya. Depannya. Lampu dekat. Lampu dekat. Lampu jauh. Langsung, blok. Mantap sekali. Untuk ini ya kita lihat saja. Nah, jadi pemirsa, karena kontaknya belum jadi matinya pakai kopling. Harusnya pakai kontaknya lah belum dibikin, jadi harus dibawa ke tukang kunci. Kemarin pesen di online nggak ada, jadi kita mau bikin di kunci kontak aja, dibikin mata kuncinya tuh, jadi bisa on off. Nah sekalian kunci stang itu aktif kan jadinya, karena nanti kalau udah hidup harus ke sana ke tukang kunci gitu. Oke pemirsa, kalau emang nanti udah jadi di kontak nih, kunci kontaknya udah jadi, mungkin bisa apa saya aktifin, karena memang belum saya sambung kabelnya, menunggu kunci kontak. Nah untuk lampu sen kita hidupin lagi dulu sementara ya, saya kasih tahu kenapa ada kendala di mana, nanti biar paham lah pemirsa yang di rumah juga, jadi bisa bertanya-tanya juga kan di Vespa ini. Oke kita hidupin ya lampu sen. Ya pemirsa, jadi kita ada kesulitan juga sedikit ya desain ya, karena waktu beli kabel set bodinya ini, untuk kabel jalur ke depannya ini nggak ada. Dari ini harusnya ada 4 jalur itu, dari kabel sen bodinya ada 4 jalur, jadi 2 ke belakang 2 ke depan. Nah pemirsa, makanya saya bingung kenapa di 2 kabel untuk ke depan nggak ada. Apa mungkin itu shift 3 yang bikin, atau memang biasanya ada, karena kemarin juga ngeset juga seperti ini, ada kabel buat ke depan. Nah itu nggak ada pemirsa, makanya saya bikin sendiri untuk ke jalur ke depan. Untuk jalur belakangnya sudah ada. Nah ini tepongan pemirsa, ini juga ganti kabel. Oke seluruhnya kabel lumayan, kontak-kontak baru semuanya. Jadi kita jangan mengikuti warna kabel, tapi mengikuti arus kelistrikannya. Nah listriknya dia mau kemana gitu. Nah, kita pasang tepongan juga lah daripada hidup semua nanti. Jadi untuk relaynya, relay flasher
Plasternya jadi pakai kaki ketiga ya, standar Vespa-nya. Harusnya ada yang di tangan juga ada yang kaki dua tuh. Cuma kalau kaki dua panas nanti karena dia ini masih nggak pakai aki, pakainya langsung spool. Jadi takutnya cepat jebol plasternya. Jadi saya gunakan untuk yang standar Vespa-nya saja. Jadi teman-teman kalau memang ada yang mau aktif desain bisa lah diatur itu. Ini kita pasang tepongnya, nanti kita cek bagian belakang lampu-lampunya aktif atau tidak, nanti dilihat ya. Mudah-mudahan aktif semua yang belakangnya sampai rem semua. Makanya teman-teman kalau mau konsultasi bisa. Ini speedo juga hidup pemirsa, lampu speedo saya hidupin semua. Jadi nggak usah kaget, nggak usah heran, nggak usah pingsan. Pokoknya kita tes aja nih. Oke pemirsa, kita mau pasang tepongnya nih. Kita cek sekalian sen belakang ya. Tadi kan sen depan udah kita cek ya. Kita cek nih, kadang di tepong nih sering mati terus nih lampu sen nih. Makanya kita cek apakah normal atau tidak. Sekalian nama stop lampnya nih, lampu belakang ya. Oke, simak terus pokoknya video kita pasang tepongnya. Ini tepong mesin, pada mesin ya, sebelah kanan ya. Kita nyalain motornya. Lampu sennya hidup pemirsa. Kalau kiri ini juga hidup ya. Oke ya. Coba lampu kirinya. Nah hidup ya. Sudah stop lampnya. Coba lampunya dimatiin dulu. Lampunya dimatiin. Nah, oke bisa. Tadi semuanya hidup. Nah, karena kontaknya belum ada, jadi masih manual matinya. Jadi teman-teman, sen hidup semua, stop lamp hidup. Jadi kendala di sen belakang ya seperti biasa, karena mati-mati kenapa, gimana Pak menurut Pak, apa yang mau bertanya ini? Nah, itu kenapa Bang kalau tiba-tiba mati? Nah itu kalau mati, sering mati kan ini di sen ya. Padahal Itu masalah juga. sebenarnya bukan karena listriknya nggak ada, sebenarnya setrum dari si lampu ini dari spool tuh ada cuman kurang masa, kurang minusnya kurang tuh bagian body, kabel body. Makanya kemarin diakalin Pak itu pakai kabel kita ikatkan, karena sen itu sering mati di situ. Jadi di bawah motor nih kencengnya getaran akan itulah yang bikin sering mati. Padahal nggak mati, cuma sedikit ada geseran, lempengan lah pokoknya itu kalau di bumi. Untuk stop lampnya bagus lah, cuman kemarin kan ada kendala Pan ya. Iya. Kendalanya itu di switch remnya itu pemirsa. Switch remnya itu kemarin kurang main ya, sama gitar remnya juga memang harusnya diganti, tapi kita mencoba dipertahankan gimana pakai masih nyekan rem ini. Jadi nyekan remnya kita akalin gimana caranya masih stop, ngeremnya standby di stop lamp. Terus untuk lampu ini sudah memang kabelnya langsung maju ke lampu fokus depan, jadi headlampnya normal semua lah, pokoknya begitulah kurang lebihnya ya seperti itu. Jadi teman-teman kalau mau bertanya juga silakan masalah kelistrikan untuk PX atau eksklusif kan. Mungkin kalau eksklusif sama Excel tuh berbedanya jauh, karena speedometer lebih banyak lagi kabelnya gitu ya. Begini Pak jadi Vespa-nya, mungkin nanti kita cek lagi ya kekurangannya apa aja gitu. Jadi kendala di SN ya cuma itu aja. Yang penting kita ada api dari lampu, pasti kita tinggal cari masanya, kabel masa tuh, bukan masa masyarakat, bukan begitu. Oke, begitulah teman-teman yang ada di sana. Semoga bermanfaat dah. Oke. Ya mungkin Ivan ada pertanyaan gak nih lagi tentang sen gimana Ivan? Nah, kalau buat plaster gimana tuh Bang?
Kalau plaster fungsinya itu untuk berkedipan. Jadi plaster ini ada versi ya, kaki 3 dan kaki 2. Kaki 3 itu biasa di Vespa ya. Karena Vespa itu ngedipnya nggak barengan kayak motor Jepangan pemirsa. Kalau motor Jepangan tuh kaki 2 ngedipnya selalu bareng karena ada akinya, aki-aki lah, acuh lagi. Nah, kalau Vespa ngedipnya depan hidup, belakang mati, depan hidup. Begitulah terusnya. Paham kan? Depannya hidup, belakangnya mati. Belakangnya hidup, depannya pasti mati. Itulah kedipnya tidak berbarengan seperti motor Jepangan. Nah, disitulah fungsi plaster Vespa kaki 3 karena dia nggak pakai aki pemirsa, langsung dia spool. Gitu, itu Pak penjelasannya. Cuma kalau pakai plaster Jepangan tuh apa pengaruhnya tuh Bang? Bisa. Nah, ini pertanyaan paling unik pemirsa dari netizen yang paling mantap. Jadi, kenapa harus pakai plasternya enakan Vespa? Kalau Jepangan itu terlalu panas pemirsa, karena kaki 2 dia harus hidup bareng. Sedangkan dia penahan akinya nggak ada di sini. Jadi mau nggak mau kita harus pakai yang kaki 3. Kalau kaki 2 punya Jepangan pemirsa. Gitulah. Ada tamu pemirsa dari Hong Kong. Apa dari ini aneh. Ya, ikutin terus dah. Halo, bisa. Lagunya teman datang dari Tiongkok ternyata pemirsa, bukan dari Hong Kong. Ya begitulah penjelasan plaster Jepangan dan juga plaster Vespa. Jadi gitu Pan, jadi panas dia kalau pakai Jepangan karena ini nggak pakai aki. Dia mah ya dong, mah ngerti kagak. Begitu. Berarti lebih baik pakai Ya standar Vespanya aja karena kan pakai spool nih. Ya, penjelasannya seperti itu pemirsa. Bila ada yang mau bertanya apa kurang yang lebih paham lagi, ya silakan. Udah paham dan datang nongol baik. Ini gua kenal motornya. Iya, ini kenal nih. Mantul udah, sana hidup semua. Gimana, Hong? Dari mana lu? Biasa. Nah, tadi gua habis jelasin ke Ipa. Nah, Vespanya. Begitu pemirsa. Sen kenapa plasternya harus pakai Vespa aja lebih enak. Tapi kalau ada akinya ya bisa lah pakai plaster Jepangan tuh lebih bagus. Apalagi ada bunyinya titit titit titit. Gitu. Itu mantep. Oke lah. Kalau Oke. bertanya silakan komentar. Ya pemirsa, kita udah selesai motor si Ipan nih. Jadi teman-teman yang mau servis, tune up, belah mesin, patah tulang, patah kaki, bagian Vespa bukan orangnya, bisa bawa ke sini. Semoga video ini bermanfaat untuk semua yang ada di Nusantara, termasuk di luar negeri. Semoga menjadi pelajaran buat teman-teman. Jangan lupa like, komen, subscribe-nya dulu tuh. Ditunggu itu. Share video ini ke tetangga kamu, teman-teman, saudara, semuanya lah. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih sudah menyimak video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.